Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan memberikan hal-hal dasar dan pengertiannya tentang pengantar hukum Indonesia. Memahami fondasi sistem hukum Indonesia untuk membentuk kesadaran hukum yang kuat. Apa itu hukum? Definisi hukum, hukum adalah aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keadilan. Pandangan Cicero, hukum adalah akal tertinggi yang ditanam oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Fungsi utama hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial dan perlindungan hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia ada beberapa perbedaan dalam kali ini ya. Dalam hal ini adalah perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Kalau pengantar ilmu hukum fokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Mempelajari sistem hukum Indonesia secara spesifik, terbatas konteks lokal dan temporal. Mengkaji peraturan dan tata hukum nasional. Sedangkan pengantar ilmu hukum, yaitu PIH, itu mempelajari hukum secara umum dan universal. Tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Mengkaji teori dan filosofi hukum, bersifat lebih abstrak dan teoritis. Hukum sebagai pilar keadilan dan ketertiban, yang mana sistem hukum yang kuat menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah hukum di Indonesia sangat panjang, yaitu dari awal sejak era prakolonial. Hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam yang berkembang di Nusantara sejak abad ke-13. Lalu berjalan lagi ke masa penjajahan. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law diperkenalkan dan masih berlaku hingga saat ini, dan sebagai warisan kolonial. Yang mana kemarin juga ada dosen kita yang memang sedang mengkaji terkait hal ini beserta pakar tata HTN ya, hukum tata negara, sedang mengkaji tentang perubahan hukum kolonial. Yang ketiga adalah pasca kemerdekaan. Hukum nasional yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sendiri terbagi ada 3 bagian ya. Ada beberapa bagian, yaitu civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Yang pertama saya jelaskan adalah tentang civil law, atau kalau bisa dilihat adalah masa penjajah Belanda atau era penjajahan. Sistem hukum Eropa yang kontinental yang menjadi dasar hukum tertulis Indonesia, warisan dari masa kolonial Belanda. Sedangkan hukum adat, sistem hukum tradisional yang berlaku di berbagai daerah, mencerminkan kearifan lokal. Mencerminkan kearifan tentang sebuah daerah dengan adat dan istiadatnya, tentang hukum yang masih berlaku hingga saat ini. Dan hukum Islam, sistem hukum yang mengatur aspek keagamaan dan keluarga bagi umat muslim di Indonesia. Indonesia mengatur sistem hukum campuran ya, yang bersifat pluralistik dan dinamis. Artinya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Ada beberapa sumber, yaitu sumber hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila,
Yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Hukum Adat dan Kebiasaan, serta Jurisprudensi dan Doktrin. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Pasal 2 Undang-Undang Undang-Undang 12/2011 diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan jurisprudensi. Hierarki peraturan perundang-undangan, hierarki peraturannya adalah Undang-Undang 1945 yaitu konstitusi negara sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara yang paling tinggi. Selanjutnya adalah ketetapan MPR, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi keputusan TAP MPR, keputusan ini ada di bawah dari Undang-Undang 1945. Undang-undang atau Perpu, peraturan yang dibuat DPR bersama Presiden. Jadi Presiden membuat undang-undang, didiskusikan dengan DPR. Lalu peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan undang-undang. Peraturan Presiden atau Perpres, peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Perpres nomor sekian, Perpres ini. Itu biasanya ada ya. Kadang Presiden mengeluarkan Perpres, maklumat Perpres apa. Peraturan daerah, peraturan tingkat provinsi dan kabupaten dan kota. Jadi Perda, setiap daerah mempunyai peraturan daerahnya masing-masing. Contoh terkait dengan alkohol. Itu setiap daerah itu ada aturannya. Ada yang memperbolehkan dengan kadar sekian, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Itu kaitannya adanya di peraturan tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi dan tujuan hukum. Yang pertama adalah melindungi hak dan kewajiban warga negara dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan keadilan bagi semua warga ya. Artinya kita semua warga Indonesia itu berhak dilindungi dari hukum. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila Undang-Undang 1945. Jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia, warga rakyat itu di mata hukum adalah sama, tidak dibeda-bedakan, mau anak presiden, mau anak bupati, mau anak siapapun, itu di mata hukum itu setara atau sama. Artinya dengan adanya hukum seharusnya pemerintah memberikan keadilan, memberikan kewajiban melindungi hak semua masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar kehidupan sosial berjalan secara harmonis dan damai, tidak ada kesinambungan, tidak ada batas, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, itu semua di mata hukum sama. Menyelesaikan konflik, jadi hukum itu semuanya bisa menyelesaikan konflik dari antara misalnya ada pertikaian atau apa, kita mengacunya pada hukum, menjadi alat penyelesaian konflik secara damai, terstruktur, melalui jalur hukum yang jelas. Artinya mau jalur hukum secara adat atau secara undang-undang. Selanjutnya, pengertian tata hukum Indonesia. Definisi tata hukum adalah keseluruhan peraturan hukum yang berlaku dan mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Jadi pada dasarnya itu tata hukumnya itu harus mengatur semua kehidupan masyarakat yang ada. Artinya semuanya itu ada aturannya, semuanya itu ada hukumnya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya harus mematuhi dan tertib terkait hukum. Karakteristiknya itu bersifat nasional dan menyeluruh, mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Itu tadi, tidak ada mau anaknya orang kaya atau orang miskin. Mencakup berbagai bidang kehidupan. Semua kehidupan ada aturan hukumnya.
terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh tata hukum yaitu KUHP atau hukum pidana, ada KUH Perdata, ada Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Karya yang sekarang sedang ramai ya terkait dengan monetisasi hak cipta ya. Terus peraturan daerah yaitu hukum lokal. Hukum lokal ada sebagian hukum yaitu tadi yang tadi saya jelaskan terkait tentang hal kecilnya adalah contohnya miras atau apapun. Contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, ini yang saya tadi ambil adalah yang sekarang lagi ramai, yaitu pelanggaran hak cipta. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sanksi pidana adalah penjara 10 tahun dan denda 4 miliar untuk tindak pembajakan. Contoh kasus pembajakan film dan musik digital, pengunduh ilegal atau konten berbayar, penyebar software bajakan. Pelanggaran hak cipta merupakan ancaman serius di era digital yang memerlukan kesadaran hukum tinggi dari seluruh masyarakat. Artinya aturan ini, pelanggaran hak cipta ini memang sedang ramai yang sekarang dibicarakan di sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah hukum adat dan perannya. Saya ambil beberapa contoh yaitu hukum adat Bali, hukum adat Minangkabau, dan hukum adat Jawa. Ada beberapa kita ambil dari beberapa pulau di Indonesia, yaitu sistem hukum berbasis desa pakraman yang mengatur kehidupan sosial spiritual masyarakat Bali. Jadi pakraman itu ada di Bali. Hukum adat Minangkabau, misal sistem matrilineal yang unik mengatur warisan, mengatur perkawinan, dan kepemilikan harta pusaka tinggi. Itu ada di Minangkabau. Sedangkan hukum adat Jawa, yaitu perpaduan nilai Hindu, Buddha, dan Islam dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat. Ada juga beberapa contoh kecilnya, misalnya hukum adat terkait yang berkembang di masyarakat itu ada ketika orang hamil atau apa itu kan ada biasanya adat-adat yang biasa orang Jawa lakukan. Atau misalnya ketika orang hamil kita kan masih punya adat atau leluhur dari ini. Itu masih berlaku bagi masyarakat Jawa, masih kental tentang hukum adat ini, apalagi di wilayah selatan ya, Jogja itu masih kental, Jawa Tengah masih kental dengan adat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih kental. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat tradisional. Jadi kalau hukum adat nih kaitannya dengan kita mau menikah, itu ada hitung-hitungannya. Jadi pihak perempuan, pihak laki-laki itu dihitung. Apakah ini jodoh, apakah ini memang nantinya tidak jodoh, atau memang kaitannya dengan hari acara, atau kapan sih ini baiknya acara pernikahan atau apa, itu masih ada di kita. Atau ada bulan-bulan larangan yang untuk mengadakan acara, atau larangan untuk bepergian, itu masih ada. Dalam hal ini berperan dalam penyelesaian sengketa lokal dan menjaga nilai budaya leluhur. Itu tadi, artinya kita masih punya pandangan terkait, kalau kita orang Jawa masih punya pandangan terkait ya hal kecil, contoh kayak hajatan. Itu kapan si pengantin pria harus keluar rumah, kapan si mempelai lelaki ini ada. Terkadang kita ambil contoh di daerah Brebes itu, ketika ada orang yang melewati Kali Pamali itu harus digendong, tidak boleh dilewati, jadi harus turun kita nyebrang. Itu ada contoh di daerah Brebes. Selanjutnya hukum Islam di Indonesia, ruang lingkupnya yaitu hukum Islam berlaku khusus dalam bidang keluarga dan waris bagi umat muslim. Diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan peraturan daerah khusus. Bidang pengaturannya itu pernikahan, akad nikah, mahar, talak, itu kaitannya dengan hukum ya. Hukum di muslim seperti itu. Warisan, pembagian harta pusaka. Warisan ya. Jadi menurut agama warisan harus
yang laki-laki itu harus berapa, yang perempuan itu harus berapa, anak pertama itu harus berapa, itu masih ada. Wakaf, pengelola itu adanya masuknya ke ruang lingkup hukum Islam maksudnya. Wakaf, pengelola harta untuk kepentingan umum. Zakat, itu kewajiban sosial keagamaan. Zakat itu ya kapan sih zakat itu dikeluarkan, ketika apa, seperti apa, itu ada di kompilasi hukum hukum Islam adanya. Selanjutnya hukum pidana dan hukum perdata. Apa sih perbedaannya? Secara definisi, hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya untuk menjaga ketertiban umum. Contoh pencurian, penganiayaan, korupsi, pembunuhan, penipuan. Sanksinya pidana penjara, denda, hukuman mati, atau untuk kejahatan tertentu ya, hukuman mati. Terkait adalah yang terakhir adalah yang ramai itu terkait dengan Freddy Budiman, itu narkotika. Itu bahkan sekarang lebih banyak dari Freddy Budiman, tapi nggak tahu hukumnya. Hukuman matinya sampai kapan? Dan terakhir juga Verdi Sambo terkait pidana, yaitu pembunuhan. Selanjutnya hukum perdata hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu seperti kontrak, properti, dan warisan. Contoh sengketa waris keluarga, prestasi kontrak, perceraian, jual beli. Sanksinya ganti rugi, pembatalan kontrak, dan pemulihan hak. Artinya hukum perdata ini kaitannya dengan harta. Politik hukum di Indonesia. Definisinya adalah politik hukum adalah kebijakan negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan nasional. Contoh reformasi hukum pasca Orde Baru, pembaruan KUHP, dan penyempurnaan sistem peradilan. Tujuannya adalah menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Artinya ini politik hukum di Indonesia. Peran lembaga negara dalam sistem hukum. Di sini ada beberapa peran lembaga negara, yaitu pertama ada Mahkamah Agung, ada MK, ada KY, Komisi Yudisial, dan lembaga legislatif. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi peradilan, jadi yang mengawasi jalannya pengadilan dan memutus kasasi serta peninjauan kembali. Jadi adanya di tingkat Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu mengadili uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sengketa kewenangan lembaga negara dan hasil pemilu, yaitu ada di Mahkamah Konstitusi. Kita tarik mundur, yaitu ketika 2014, 2020 itu ada beberapa kajian tentang sengketa hasil pemilu. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial mengawasi mengawasi perilaku hakim. Jadi hakim yang tidak baik adanya di Komisi Yudisial nanti, dan mengusulkan pengangkatan hukum yang tidak baik atau pengangkatan untuk menjaga integritas secara hukum, agar hakimnya bisa netral, agar hakimnya bisa lebih tentang kaitannya pengangkatan hakim dalam menjaga integritasnya. Selanjutnya lembaga legislatif, di sini ada DPR dan DPD. Membentuk undang-undang bersama Presiden untuk mengatur berbangsa. Jadi yang tadi saya jelaskan, yaitu DPR dan Presiden mengatur untuk membentuk sebuah undang-undang, kajian undang-undang, yang hingga saat ini kajian undang-undang perampasan aset itu belum terjadi. Tantangan dan perkembangan hukum Indonesia. Di sini saya ada beberapa persepsi ya. Tantangan dan perkembangan hukum di Indonesia adalah persepsi korupsi ada 45%. Tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum masih perlu ditingkatkan karena ratingnya masih 45%. Digitalisasi, kemajuan implementasi sistem hukum digital dan e-card di Indonesia. Kesenjangan penegakan hukum di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala, yaitu kesenjangan yang tadi antara siapa yang kaya dan yang miskin itu terkadang bisa berbalik.
Artinya yang kaya walaupun salah, yang berduit yang salah misalnya. Nah, ada beberapa contoh gitu kan, yang masih di beberapa daerah adalah mungkin yang teman-teman bisa lihat gitu. Terkadang menurut kita apa terkait hukum di daerah terpencil itu masih perlu diperhatikan. Kalau nggak viral ya nggak dilanjut atau tidak ada penegakan. Selanjutnya tantangan utama yaitu penegakan hukum yang belum merata di seluruh wilayah. Korupsi di lembaga penegak hukum, digitalisasi hukum dan perlindungan data, harmonisasi hukum adat dan nasional, adaptasi hukum terhadap teknologi baru. Ini kaitannya dengan Undang-Undang ITE ya, yang akan pasti ke depan itu harus benar-benar diperhatikan banget, karena dengan adanya AI atau Artificial Intelligence itu adaptasi hukum terhadap teknologi harus lebih diperketat atau di balancing agar berjalan. Peningkatan kesadaran hukum terhadap manusia. Penegakan hukum sebagai pilar keadilan, sistem peradilan di independen dan profesional merupakan kunci terwujud negara Indonesia, negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Penegakan hukum sebagai pilar keadilan, artinya sistem peradilan dan yang independen dan profesional. Jadi harus adil ya penegak hukumnya. Jadi hakimnya harus sesuai. Kesimpulannya yaitu hukum jadi fondasi bangsa. Hukum adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Pentingnya memahami ilmu hukum sangat penting untuk berbentuk warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pluralisme hukum. Sistem hukum Indonesia unik dengan pluralisme hukum yang dijaga, dikembangkan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas atensinya, dan ini nanti bisa jadi bahan materi atau bahan diskusi kita semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.